warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Umi Binuri Anak, SDME, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Mahasiswa dalam Berbelanja Online Melalui E-commerce. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurta Yuliana dengan NIM 202402084. Saya Putri Diana Sari dengan NIM 202402086. Saya Muhammad Fatur Nizar dengan NIM 2024-0274. Saya Muhammad Hadi Aryo dengan NIM 2024-0277. Dan saya Muhammad Aris Krisna dengan NIM 2024-020072. Pertama, latar belakang itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perkembangan teknologi mendorong peningkatan penggunaan e-commerce. Dan yang kedua, mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang aktif berbelanja online. Yang ketiga, perilaku belanja mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti promo, kebutuhan, dan kemudahan transaksi. Yang selanjutnya, penelitian dilakukan untuk mengetahui perilaku konsumen mahasiswa berdasarkan hasil wawancara kemarin. Perkembangan e-commerce telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam belanja online. Kemudahan akses dan berbagai promosi membuat mahasiswa semakin sering melakukan transaksi online sehingga menarik untuk dianalisis perilaku konsumennya. Oke, rumus masalah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, bagaimana frekuensi pembelian online oleh mahasiswa atau masyarakat. Yang kedua, platform e-commerce apa yang paling banyak digunakan. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang keempat, bagaimana tingkat perilaku inklusif buying. Yang kelima, strategi belanja cerdas apa yang diterapkan oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, bagaimana pengalaman kepuasan maupun kekecewaan setelah pembelian online tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian kualitatif deskriptif, dan yang kedua ada responden. 10 mahasiswa program studi administrasi bisnis internasional. Dan yang ketiga ada teknik pengumpulan data, basis data wawancara dan dokumentasi yang kemarin. Oke, yang selanjutnya ada analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami perilaku konsumen berdasarkan pengalaman dan jawaban responden secara langsung. Selanjutnya yaitu ada hasil analisis 1 yang frekuensi data pembeliannya yaitu pembelian setiap 1 bulan sekali itu ada 50%, dan 1 minggu sekali itu dengan presentasi 10%, dan yang tidak menentu itu ada 40%. Nah, temuan mayoritas responden berbelanja setiap 1 kali dalam 1 bulan. Sebagian responden berbelanja saat memiliki kebutuhan atau ketika memiliki uang. Nah, frekuensi pembelian mahasiswa tergolong cukup terkendali karena sebagian besar berbelanja sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan semata. Yang selanjutnya ada hasil analisis 2. Dari hasil analisis di dalam gambar diagram presentase penggunaan marketplace itu sama-sama 50%, karena Shopee itu lebih dipilih karena menawarkan banyak promo dan kemudahan transaksi, sedangkan TikTok Shop menarik perhatian melalui promosi video dan live shopping. Nah, jadi dari 2 presentase diagram ini kita dapat simpulkan bahwa baik Shopee maupun TikTok Shop itu sama-sama populer di kalangan mahasiswa. Shopee itu unggul di dalam promonya, tapi kalau TikTok Shop itu lebih ke video yang menarik atau konten-kontennya yang lebih menarik kayak gitu. Selanjutnya yaitu hasil analisis 3. Dapat kita lihat faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa ada pada diagram tersebut. Faktor tertinggi adalah promo, diskon, dan voucher dalam presentasi 40%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cukup sensitif terhadap harga dan sangat tertarik dengan penawaran yang menguntungkan.
Selanjutnya diikuti oleh faktor kebutuhan sebesar 20%. Artinya, sebagian mahasiswa tetap membeli karena benar-benar membutuhkan produk tersebut. Kemudian ada 4 faktor lainnya yang masing-masing memiliki persentase 10%, yaitu review produk, kepraktisan, kondisi keuangan, dan keinginan pribadi. Jadi promo itu memang menjadi faktor utama dalam mendorong pembelian. Namun, sebagian responden tetap mempertimbangkan kebutuhan, kualitas, review produk, dan juga kondisi keuangan mereka sebelum memutuskan untuk membeli. Selanjutnya yaitu hasil analisis 4, kita membahas tentang perilaku impulsif buying atau pembelian secara impulsif. Dari diagram ini terlihat bahwa 50% responden pernah melakukan pembelian impulsif dan 50% lainnya itu menyatakan tidak pernah. Artinya, perilaku impulsif buying terjadi pada sebagian mahasiswa tetapi belum menjadi perilaku yang dominan. Lalu, apa sih alasan yang menyebabkan pembelian impulsif itu? Berdasarkan dari hasil jawaban responden, alasannya itu sebagai berikut. Yang pertama, harga murah, diskon besar, adanya cashback, produknya menarik, dan juga karena memiliki uang lebih saat itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penawaran harga dan daya tarik produk masih cukup kuat untuk memicu pembelian secara impulsif. Selanjutnya yaitu strategi belajar cerdas. Meskipun promo sangat mempengaruhi, ternyata mahasiswa tidak langsung membeli produk begitu saja. Mereka memiliki beberapa strategi agar bisa mendapatkan produk terbaik dengan harga yang sesuai. Strategi tersebut antaranya yang pertama yaitu memanfaatkan promo dan voucher. Yang kedua, membandingkan harga antar toko. Yang ketiga, membaca review produk. Yang keempat, memperhatikan kualitas. Dan yang kelima yaitu membeli sesuai kebutuhan. Jadi mahasiswa saat ini itu sudah semakin bijak dalam berbelanja online. Mereka tetap mencari promo, tetapi dibanding dengan pertimbangan kebutuhan dan kualitas produk. Selanjutnya yaitu hasil analisis ke-6, pengalaman setelah pembelian. Dari gambar responden 70% mengatakan pernah kecewa dengan alasan barang tidak sesuai, salah pengiriman, dan keterlambatan pengiriman. 30 responden mengatakan tidak pernah kecewa. Jadi pengalaman setelah pembelian sangat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap penjual. Selanjutnya kesimpulan dari seluruh penelitian ini. Poin pertama, kita bisa belanja online 1 kali dalam sebulan. Yang kedua, Shopee dan TikTok Shop merupakan platform yang paling banyak digunakan. Yang ketiga, promo menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat, tingkat impulsif buying tergolong sedang. Yang kelima, mahasiswa telah menerapkan strategi belanja yang cukup bijak. Yang terakhir yaitu sebagian besar responden pernah mengalami kekecewaan akibat barang atau layanan yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi dari hasil analisis perilaku konsumen keputusan pembelian mahasiswa di e-commerce, yaitu bagi mahasiswa pertama belanja sesuai kebutuhan. Ingat, belanja sesuai kebutuhan, jangan hanya sesuai keinginan, belanja jangan hanya acuh. Dua, membandingkan harga dan membaca ulasan produk. Saat melakukan pembelian, bandingkan harga dengan toko-toko yang lain dan membaca ulasan di dalam toko tersebut untuk menghindari sebuah kekecewaan. Yang ketiga, tidak mudah tergoda promo. Jadi banyak sekali toko-toko yang memberikan promo untuk menarik pelanggan. Jadi untuk teman-teman jangan mudah terpancing oleh promo tersebut. Yang kedua yaitu rekomendasi bagi penjual. Pertama, memberikan informasi produk yang jujur. Nah, ini perlu dipahami, yang perlu lebih ditekankan kepada penjual. Di dalam produk harus
sangat-sangat jujur karena banyak fenomena toko yang tidak jujur terkait produknya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan dan ketepatan pengiriman. Jadi sebagai penjual saat melakukan pengiriman harus sesuai tepat waktu agar konsumen tidak kecewa. Yang ketiga yaitu ada bagi peneliti selanjutnya. Nah, berarti ini untuk teman-teman semuanya sebagai peneliti yang ada rekomendasi yang pertama, menambah jumlah responden. Dari responden lebih banyak, maka akan lebih ketepatan analisis tersebut. Selanjutnya, mengembangkan variabel penelitian agar hasil lebih komprehensif. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, agar penelitian lebih akurat dan lebih tepat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami.